Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar dari Universitas Sulawesi Barat, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi, pada kesempatan video ini kita akan membahas tentang telaah kurikulum pendidikan di Indonesia. Pengertian kurikulum. Kurikulum diartikan sebagai suatu dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui pengalaman pembelajaran. Pengertian ini mengandung arti bahwa kurikulum harus tertuang dalam suatu beberapa dokumen dan rencana tertulis. Ada 4 pakar yang mengatakan. Yang pertama, Reptilers 1957 menegaskan bahwa kurikulum adalah seluruh pengalaman belajar yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Kerr 1982 dalam Hamzah B. Buno 2005 menyatakan bahwa kurikulum sebagai keseluruhan proses pembelajaran yang direncanakan dan diambang di sekolah, baik dilaksanakan di dalam kelompok ataupun secara individu, di dalam suatu sekolah atau di luar sekolah. Yang ketiga, Peter F. Olive 1997 yang menyatakan bahwa kurikulum adalah suatu program atau rencana yang dikembangkan oleh lembaga sekolah untuk memberikan berbagai pengalaman belajar bagi siswa. Yang terakhir ada Omar Hamalik 2009 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan definisi kurikulum menurut beberapa pendapat di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana program yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan sekolah dalam bentuk dokumen yang berisi berbagai komponen seperti pikiran tentang pendidikan, tujuan yang dicapai, konten yang direncanakan, dan harus dikuasai peserta didik untuk menguasai tujuan. Proses yang direncanakan untuk menguasai konten, evaluasi yang direncanakan untuk mengetahui penguasaan kemampuan yang dinyatakan dalam tujuan, yang dapat dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman atas hasil belajarnya. Pengembangan kurikulum harus mempunyai landasan pijak yang kokoh. Ini dimaksud agar kurikulum yang dibuat dapat menuntut siswa mencapai tujuan jangka pendek yang dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan pendidikan jangka panjang. Pengembangan kurikulum juga harus berangkat dari kejelasan apa yang dimaksud dengan kurikulum itu sendiri dan dijelaskan apa fungsi kurikulum tersebut. Terdapat 3 landasan dalam mengembangkan suatu kurikulum, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosiologis. Landasan filosofis memerankan fungsi sebagai pijakan elementer dari sebuah pembentukan konsep kurikulum pendidikan. Hal ini sesuai dengan makna yang dikandung oleh nuansa filsafat yang di dalam konteks modern dipahami sebagai ilmu yang berusaha untuk memahami suatu hal yang muncul di dalam keseluruhan lingkup pengalaman manusia yang diharapkan agar dapat mengerti dan mempunyai pandangan menyeluruh dan sistematis memahami alam semesta universal dan tempat bagi manusia sebagai bagian dari dunia. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan telah mengalami beberapa perubahan, yaitu Retjana Pelajaran 1945, Retjana Pelajaran Terurai 1952, Kurikulum Rencana Pendidikan 1946,
kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum berbasis kompetensi 2004, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, kurikulum K13 atau 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat, bangsa, dan bernegara. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Untuk lebih spesifik, Herliati 2008 menjelaskan bahwa setelah Indonesia merdeka, dalam pendidikan dikenal beberapa masa pemberlakuan kurikulum, yaitu kurikulum sederhana 1947 sampai dengan 1964, pembaruan kurikulum 1968 sampai 1975, kurikulum berbasis keterampilan kurikulum berbasis keterampilan proses 1984 dan 1994, dan kurikulum berbasis kompetensi 2004 sampai dengan 2006. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.